Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya, Kavi, ya, dari kelompok DPL kelompok 5. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara penulisan jurnal PKMPR versi Naivas. Di sini akan kita bagi pembahasannya sesuai dengan struktur di dalam penulisan jurnal. Yang pertama adalah bagian awal, ya, bagian awal. Di dalam jurnal itu ada yang namanya bagian awal, kemudian bagian inti, kemudian bagian akhir. Nah, di sini saya akan menerangkan dengan singkat saja terkait dengan judul dan juga sebagainya. Ini sepertinya sudah tertera keterangannya di dalam penjelasan struktur penulisan jurnal pengabdian. Semestinya bisa antum baca sendiri di situ. Nah, terkait dengan judul, ya, terkait dengan judul ini ada kriterianya yang harus diperhatikan, yaitu maksimal 16 kata selain kata sambung. Nah, antum bisa menghitung jumlah kata dengan mudah sekali. Misalnya ini kan kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kata sambung ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada 13. Nah, maksimalnya adalah 16. Tidak masalah. Kalau bisa dipersingkat lagi juga lebih bagus. Misalnya cuman berapa? 7 atau 8 kata cukup. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan, soal judul ini harus jelas ya. Membuatnya itu harus jelas, representasi dari naskah. Kemudian di bawahnya judul nanti ada nama. Ada nama, ada afiliasi, ada email. Kalau mau kita contohkan ya begini nanti contohnya. Ya, ini ada judulnya begini. Ini hanya contoh lah ya. Ini contoh. Karena ini masih template ini. Di sini ada nama ya, nama saya. Kemudian ada afiliasinya, nama lembaganya, ya antum tulis saja begini. Kemudian ada alamat emailnya, ya ada alamat emailnya. Ini yang antum harus cantumkan pada bawahnya judul atau pada afiliasi. Nah, kemudian teman-teman, setelah membuat ini, ya judul, kemudian nama, afiliasi dan email, antum silahkan membuat yang namanya abstrak. Kalau abstrak ini antum tidak bisa menulis dalam bahasa Inggris secara langsung, ya umumnya kan dari bahasa Indonesia dulu kan. Kemudian tidak tahu bahasa Inggrisnya, ya bisa antum terjemahkan ke Google Translate. Itu lalu kriterianya apa dalam menulis abstrak itu? Ya antum baca sendiri saja. Kriterianya adalah ini, ya kontennya berturut-turut dari latar masalahnya apa. Kemudian tujuan penelitiannya apa, metodenya apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya kemudian apa. Nah, ini antum ambil dari rangkuman, antum membuat rangkuman dari laporan pengabdian yang telah antum tulis itu. Makanya laporan pengabdian itu harusnya sudah selesai dulu, supaya bisa mengisi di abstrak. Kalau nggak selesai ya tidak akan bisa. Supaya tidak ada gap antara kesimpulan di laporan pengabdiannya kok berbeda dengan di jurnalnya. Nah, itu yang membuat repot juga. Oleh sebab itu, kesimpulannya harus sama ya dengan pengabdian itu. Intinya di sini adalah ringkas. Berapa jumlah kata yang diharapkan pada abstrak itu? Rata-rata jumlahnya adalah 250 sampai 300 kata. Gimana caranya kita bisa menghitung kata? Bagi yang belum tahu, caranya begini. Bagi yang belum tahu, nah misalnya ini ya, kita mau melihat ini sudah berapa kata sih? Nah, di sini antum bisa mengecek pada bawah sendiri itu bagian office ya. Di bawah kiri di situ ada keterangan, antum bisa klik saja. Nah, di sini masih ada berapa kata itu? 49 ya, 49. Kemudian kalau jumlahnya 250, ini berapa semuanya ya? Nah, ini masih 179. Makanya kurang kalau mau dijadikan abstrak. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, antum silakan cek-cek di word count ini sehingga antum bisa tahu berapa jumlah karakter yang sudah antum tulis. Intinya adalah singkat saja. Nah, teman-teman semuanya, dalam menulis abstrak berbahasa Inggris, ya, ini ada ketentuannya meskipun ini tidak saklek, ya, tidak saklek. Jadi
bermacam-macam ya, karena antum masih belajar di dalam menulis ini sehingga butuh diarahkan bahwa menulis yang latar masalah ini bentuknya adalah present. Tentunya antum setelah meng-Google Translate-kan atau menerjemahkan ke Google Translate, antum cek ulang bahwa latar masalah yang biasanya di line atau baris yang pertama kedua biasanya isinya adalah itu. Ini bentuknya adalah present, ya, susunan kalimatnya adalah present. Kemudian tujuan penelitian, metode, hasil, ini bentuknya adalah past tense. Kemudian kesimpulan, ini bentuknya adalah present. Ya, Pak tidak paham soal itu, Pak, tanya ke DPL-nya, insya Allah akan dibantu. Kemudian setelah menulis abstraknya ini, jangan lupa ya ada kata kunci di bawah abstrak atau keywords. Kata kunci ini paling minim adalah 3. Paling minim 3 kata, ya, 3 kata atau frasa. 3 kata atau frasa. Kemudian dipisah dengan koma. Ya, ingat ya, dipisah dengan koma. Ini yang harus diperhatikan di dalam menulis abstrak. Usahakan menulis abstrak itu sejelas mungkin, tidak ada referensi di sana, tidak ada tabel atau apapun. Dia hanya kesimpulan saja, ya, kesimpulan dari atau gambaran singkat lah istilahnya, atau gambaran singkat dari jurnalnya antum. Baik ya, ini sudah terjelaskan mungkin dari bagian awal pada penulisan jurnal. Untuk selanjutnya kita ke bagian inti, ya. Ke bagian inti di sini ada yang namanya pendahuluan, kajian teori atau literatur, metode, hasil, kemudian pembahasan dan diseminasi, lalu adalah simpulan. Pada bagian inti, pada yang pertama adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan ini antum bisa mengambilnya dari bab 1. Antum bisa mengambil dari bab 1. Jadi kalau kita contohkan, ini kan pengantarnya, ya. Nah, pada bab 1 ini antum silakan mengolah, ya, silakan mengolah penjelasan terkait dengan pendahuluan. Ini mengambil dari bab 1. Jadi meskipun antum sebetulnya bisa saja kok di copy kemudian dipaste kayak begitu. Tapi alangkah baiknya antum mengolah lagi, mengolah kata-katanya, mengolah bahasanya. Barangkali antum dalam menulis di laporan penelitian itu, laporan pengabdian itu kurang bagus misalnya, antum bisa mengolahnya menjadi lebih baik lagi dengan mencari contoh tulisan-tulisan jurnal yang membahas terkait dengan pendahuluan. Dan seperti yang saya bilang tadi, pendahuluan ini diambil dari bab 1, ya, diolah saja di sana. Diolah saja bahwa saya contohkan tadi. Misalnya isunya mengenai apa, ya, terkait dengan isu, kemudian tujuan singkatnya bagaimana, kemudian alasannya bagaimana. Pada bab 1 ini kemudian juga mengupas tentang kondisi subjek dampingan di sana itu bagaimana, lalu harapannya antum itu apa dengan pengabdian itu. Nah, itu antum jelaskan pada pendahuluan. Tentunya ini pun juga tidak terlalu banyak-banyak, ya, karena porsi terbanyaknya nanti dalam segi tulisan adalah pada bagian 5, ya, hasil, kemudian juga bagian 4 dan bagian 5 pada hasil dan pembahasan. Ini yang semestinya porsinya lebih banyak. Kemudian selanjutnya terkait dengan yang poin 2, yaitu kajian literatur atau kajian teori. Ini antum bisa mengambil pada bab yang kedua. Antum tidak perlu merisaukan, ya, tentang variabel 1 atau variabel 2. Antum taruh saja apa yang ada di bab 2 itu, ya, tulisan yang telah antum buat pada laporan pengabdian, ya. Saya contohkan lagi di sini. Ini antum bisa mengolah lagi untuk menjadi satu tulisan yang lebih bagus lagi, misalnya di dalam jurnal.
Yang paling penting adalah intinya begini, gitu saja, yang terkait dengan apa yang antum jadikan pengabdian. Nah, problem dasar dari teman-teman ketika menulis pada laporan pengabdian ya, yang kemarin itu, pada kajian teorinya, itu sepertinya masih belum terbiasa menulis, sehingga perlu berlatih menulis. Lah, ini kan juga sebagai cara kita berlatih menulis. Termasuk juga dalam menulis kutipannya ya. Termasuk juga dalam menulis kutipannya. Mengapa hal ini penting? Karena kecermatan dalam menulis kutipan ini mencirikan antum bertanggung jawab apakah tidak di dalam membuat suatu karya tulis. Misalnya di sini ada apa namanya itu kutipan ya. Ada kutipan. Misalnya di sini kutipan apa ini, langsung apa tidak langsung. Nah, di sini kutipan itu yang semestinya diambil adalah kata belakang, nama dari belakang, bukan di depan. Ya, begitupun juga teman-teman itu usahakan menulisnya dengan huruf besar, wong ini karena nama. Setelah itu harap diperhatikan teknik menulis yang semacam itu. Ini semestinya sudah dipelajari sejak SD kayak begitu. Nah, harap diingat-ingat ya, cara menulis nama itu mesti huruf besar, tidak ada nama dengan huruf kecil. Baik teman-teman, itu catatan dari saya terkait dengan penulisan kutipan pada kajian teori. Ini harap diperhatikan juga. Makanya antum bisa ya, ini sudah kami bantu di dalam buku panduan itu tentang tata cara menulisnya kutipan. Ya, di sini ada kutipan langsung, kutipan enggak langsung. Ini contohnya kalau kutipan langsung itu begini dan seterusnya. Ini antum baca, antum pahami sesuai dengan karakteristik yang antum kutip. Apakah antum mau mengutip langsung semuanya atau antum memodifikasi tulisannya, itu juga tentunya akan menghasilkan bentuk kutipan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, itu yang terkait dengan kutipan ya. Sekarang kita kembali ke bagian yang kita masih di bagian yang kedua saja. Saya ulangi lagi, tidak perlu merisaukan ini ya. Antum hanya mengambil saja dari apa yang ada pada bab yang kedua. Kemudian terkait dengan metode, nanti isinya kurang lebih adalah strategi dan langkah pendampingan. Ini sudah antum tulis juga kok di dalam laporan pengabdian. Sudah antum tulis. Tadi apa itu? Bab 3 ya. Antum bisa mengambilnya dari bab yang ketiga lah ini. Ini metode yang antum pakai adalah menggunakan strategi A, B, C, dan D dan seterusnya. Itu kemudian langkah-langkahnya apa saja. Itu antum jelaskan di dalam bagian yang ketiga atau pada metode atau metode. Nah, ini kan cukup mudah kan ya. Jadi antum bisa copy paste langsung ke sana kemari, copy paste ke ke laporan pengabdian. Tapi alangkah baiknya sekali lagi antum bisa mengolah. Saya sekaligus untuk latihan menulis. Kemudian pada bagian yang keempat, ini ada hasil ya, antum bisa mengambil pada bab yang keempat tentunya. Bagian yang keempat ini bisa diambil dari bab 4 pada laporan pengabdian. Antum harus mengusahakan di dalam menulis pada bab yang keempat ini ya, tentunya juga harus diisi dengan data. Ya, sekali lagi harus diisi dengan data. Baik itu terkait dengan gambar, tapi juga tidak hanya gambar saja ya. Bisa antum modifikasi dengan model tabel atau mungkin grafik atau mungkin skema atau mungkin chart dan sebagainya, sehingga sifatnya selain lebih variatif juga lebih bisa memahamkan oleh pembaca. Nah, ini yang harus antum buat di dalam bab yang keempat atau hasilnya. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah pada bagian pembahasan atau diseminasi.
ya, di sini juga antum mengambilnya dari bab yang keempat, mengambil pembahasan terkait dengan jurnal ini sekaligus juga terkait dengan diseminasinya. Antum bisa mengambil pada bab yang keempat, sehingga antum sebetulnya pada menulis jurnal ini tidak perlu repot-repot juga sebetulnya, karena antum sudah menulisnya pada laporan pengabdian. Nah, itu yang antum cantumkan di sini. Misalnya kalau di sini hasilnya adalah tentang pelaksanaan diskusi ini belum saya edit ya. Ini yang naskah laporan ini belum saya edit. Jadi ya masih begini. Kalau saya edit ya mungkin akan berbeda lagi. Nah, di sini ada beberapa bentuk data yang dilaporkan. Selain ada foto ya, agar lebih variatif lagi dengan menggunakan grafik, ini justru malah cukup sedikit sekali di dalam hasilnya. Semestinya ini jumlahnya lebih banyak. Ini cuman berapa kata ini? Ini cuman 560 kata. Semestinya nanti ketika ditulis di dalam jurnal itu jumlahnya lebih banyak lagi, sehingga porsi terbanyaknya sekali lagi yang saya bilang tadi itu harusnya di bab pada hasil dan pembahasan ini. Nah, teman-teman tidak perlu bertele-tele ya dalam menulis pada kajian teori ini. Cukup satu halaman itu cukup, sehingga bisa dihasilkan lebih banyak halaman pada bagian result and dissemination-nya. Nah, pada pembahasan ini antum jadikan 2 poin ya. Jadikan 2 poin. Poin yang pertama yaitu terkait dengan pembahasan, kemudian poin yang kedua terkait dengan diseminasi. Dan supaya lebih bagus lagi ya bentuk pembahasan ini antum harap dibuat semacam tabel atau skema begitu ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan tidak monoton, deskriptif atau naratif saja. Dan juga diimbangi dengan tabel atau mungkin juga ada gambar, dan ingat setiap gambar harus ada keterangan gambarnya supaya pembaca itu tahu ini gambar tentang apa. Lagi ngopi atau lagi diskusi atau lagi praktek ataukah bagaimana, kan tidak tahu pembaca itu. Makanya perlu dikasih keterangan gambar dengan format penulisan keterangan gambar yang telah dibukukan di dalam buku panduan ini. Nah, selanjutnya adalah diseminasi. Kemudian saya terangkan lagi ya soal pembahasan ya. Pembahasan ini adalah membahas tentang hasil, ya, membahas tentang hasil. Jadi apa yang antum temukan itu antum bahas di sini. Sehingga sangat mungkin juga antum akan mengambil beberapa keterangan yang ada pada kajian teori. Jadi jangan sampai antum dalam mendiskusikan di sini itu mengambil keterangan dari yang selain ada di sini. Misalnya di sini ngomong tentang teori A, ya, semestinya antum di sini juga membahas tentang teori A sebagai bentuk bahasannya, bukan teori yang B. Nah, paham ya di sini ya. Jadi pembahasan ini sangat terkait erat dengan kajian teori. Oleh sebab itu, antum boleh meminjam beberapa statement yang ada di dalam kajian teori ini untuk antum hadirkan kembali di dalam pembahasan, hanya saja merespon terkait dengan hasil penelitian. Nah, paham nggak? Saya ulangi lagi, pembahasan ini ya, itu isinya adalah mendiskusikan hasil atau result. Dan sangat memungkinkan antum meminjam beberapa statement teori di dalam kajian teori pada bab yang kedua kalau di dalam laporan pengabdiannya. Nah, jangan sampai antum menghadirkan teori yang lain, misalnya di sini teori A, antum di sini juga membahasnya tentang A, meminjam tentang A. Kemudian kalau tidak boleh tentang B atau tentang C. Nah, dan begitu seterusnya. Itu ya, misalnya di sini ngomong terkait dengan pembelajaran di era COVID misalnya dalam contoh tadi, kemudian ngambil keterangannya si A misalnya, ya keterangan si A itu kemudian dipadankan dengan
hasil yang ada pada penelitian antum. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah yang poin 5.2. Di sini ada diseminasi. Ya, diseminasi ini kalau dalam laporan pengabdiannya biasanya antum membuat bentuknya poin-poin. Nah, usahakan di dalam jurnal ini antum membuat alurnya, skemanya atau grafiknya. Misalnya kalau di dalam contoh di sini ya bisa kita contohkan skema atau alurnya itu kayak beginilah. Nah, ini misal skemanya, alurnya loh ya. Misalnya begini, misalnya pembekalan, kemudian ngapain. Ini namanya skema. Sehingga kalau dibaca itu pembaca dengan melihat ini sudah cukup paham terkait dengan apa yang bakalan antum sampaikan. Nah, oleh sebab itu pandai-pandailah antum membuat skema terkait dengan diseminasi yang telah antum tulis ya, kemudian antum skemakan sehingga menjadi gambaran yang enak untuk dibaca. Mana tadi? Nah, itu ya diseminasi. Nah, terkait dengan inti ini teman-teman semuanya, terkait dengan inti ini sudah dibahas pada buku panduan ya. Sudah dibahas pada buku panduan, ini tentang apa, ini sudah ada semuanya. Sehingga antum tinggal mengeceknya saja dalam buku panduan itu dan memahaminya sambil mencari-cari contoh yang ada dalam situs-situs jurnal seperti yang dicontohkan kemarin kayak Garuda dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya ya, harap dalam menulis jurnal ini antum juga berpijak pada laporan pada penilaiannya. Di sini ada juga kriteria penilaian di dalam jurnal. Misalnya terkait dengan abstrak ya, ada kriterianya di sini, nilainya berapa juga sudah ada. Kemudian ada pendahuluan, kemudian ada kajian teori dibahas dengan bagaimana sih supaya mendapatkan nilai 10. Kemudian soal metode dibahas bagaimana sih supaya mendapatkan nilai 10 dan seterusnya. Ya, ini bisa antum jadikan patokan di dalam menulis. Misalnya antum membuat satu paragraf. Kira-kira paragraf ini sudah jelas dan runut apakah belum ya? Sudah disertai bukti apakah belum ya? Sudah bisa difahami apakah belum ya? Sudah dilengkapi dengan tabel, grafik, atau gambar ataukah belum ya? Nah, ini akan menjadi kriteria dalam penilaiannya. Sehingga antum perlu mengecek juga pada pada kolom penilaiannya. Baik, tinggal sedikit lagi. Yang terakhir adalah terkait dengan referensi ya. Terkait dengan referensi. Nah, antum usahakan dalam menulis referensi ini disesuaikan dengan apa yang telah tercantum di dalam buku panduan ya. Di sini sudah ada standar EPA atau APA dalam menulis referensi lah ini. Kalau dari buku cara menulisnya begini ya, di sini kriteria-kriterianya bisa antum baca sendiri di sini. Antum banyak keliru di dalam menulis laporan itu karena tidak membaca panduannya. Padahal di situ sudah ada bagaimana cara menulisnya. Nah, dan teman-teman semuanya, yang terakhir adalah terkait dengan ketentuan penulisannya ya. Antum silakan tulis menggunakan kertas A4, marginnya 2 cm semua sisi. Kemudian fontnya pakai Times New Roman ya, tapi ingat spasinya 1, size-nya 12. Spasinya 1, size-nya 12. Usahakan tidak ada spasi antar paragraf. Nah, ini sudah bagus. Ya, usahakan tidak ada spasi ya antar paragraf ini dan paragraf ini. Jadi semuanya itu kalau ini dibuat satu, ya begini kan nantinya. Nah, ini namanya spasinya 1. Nah, ini jumlah halamannya sebanyak berapa? Jumlah halamannya sebanyak 15 minimalnya ya. Minimalnya 15. Ingat ya, yang sering tidak diperhatikan oleh peserta PKMPR itu adalah
tentang tata cara menulis spasi. Kalau spasinya 1, kalau di laporan pengabdian masyarakat itu spasinya 1,5. Kalau di dalam jurnal itu spasinya 1. Nah, kemudian halamannya berapa? Halamannya jumlahnya adalah minimal 15. Minimal 15. Tidak pakai ukuran kata, ya. Kita pakai ukuran halaman saja supaya lebih mudah untuk teman-teman yang masih baru belajar. Kemudian usahakan juga perhatikan kalau antum membuat tabel, silakan tulis tabel 1, tabel 2, tabel 3 tentang apa dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan gambar, grafik atau mungkin skema. Ini antum tulis menggunakan gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Ya, ini yang antum harus pahami di sini tentang tekniknya dalam menulis jurnal. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, antum tidak perlu merasa repot atau agak berat dalam menulis ini, karena ini hanya soal kebiasaan saja. Kalau antum sudah biasa menulis, insya Allah nanti akan mudah di dalam menulis apapun. Nah, kalau tidak kita mulai dari sekarang, terus kapan lagi? Begitu ya. Ini hanya motivasi singkat dari saya saja, dan tidak ada ruginya antum bisa menulis jurnal itu. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan semuanya ya, terkait dengan bagian inti, bagian awal, kemudian bagian inti dan juga bagian akhir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.